Selanjutnya kita akan masuki acara inti pada pagi hari ini, yaitu hikmah Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Sanusi Ibrahim, atau lebih akrab, lebih kenal dengan nama Guru Jaro, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Mustafa, Tanjung, Kalimantan Selatan. Untuk itu kepada beliau kami persilakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi. Qul salatu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina. Ya, kan ada. Jangan. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Syai'un lillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita awali untuk menghadirkan hati kita kepada Allah, menghadirkan siri jiwa kita kepada baginda Rasulullah. Rasakan beliau hadir bersama kita. Kita ucapkan salam ta'zim kepada beliau. Yakinlah salam kita dijawab oleh beliau. Mohon izin kita bersama-sama ikuti ulun. Assalamu alayka. Assalamu alayka. Ya Nabi Allah. Ya Nabi Allah. Assalamu alayka. Assalamu alayka. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Assalamu alayka. Assalamu alayka. Ya Habiballah. Ya Habibullah. Assalamu alayka. Assalamu alayka. Ayyuhan nabiyyu Ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh. wa barakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para habaib wasyaraib yang kami muliakan, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat yang kami hormati, wabil khusus segenap takmir Masjid Al-Hudri dan panitia peringatan Maulid Nabi. Hadir di sini Abah Guru Abdullah, Abah Guru Kiai Haji Qamar, Kakanda Haji Asyikin, dan seluruh yang hadir, wabil khusus Abah Habib, Qori kita yang mulia,
pembawa acara yang luar biasa, itu melebihi di TPRI pembawa acaranya. Yang mewakili ketua takmir masjid tadi, rombongan pembacaan Maulid Nabi, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang mulia. Sebenarnya ulun nyaman duduk seperti ini, tapi perintah abah guru tadi duduk di kursi. Nah, ini perintah memerintah. Ulun sami'na wa ata'na. Bukan ingin meninggikan, tapi ini kena perintah. Mohon izin Abah Habib. Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Bapak Ibu hadirin yang mulia, dari tempat ini memancar nur sampai ke arasy. Nur salawat, nur Al-Quran yang dibaca, nur hati-hati yang mahabbah kepada Nabi, bahkan seluruh wujud kita ini, zahir batin kita mengandung wujud nurnya Rasulullah, sehingga membuat para malaikat di langit gempar. Dari mana sumber nur yang begitu dahsyat terangnya? Akhirnya malaikat turun ke bumi mencari di mana sumber nur itu. Muter masuk gang. Oh, di mana? Ternyata di Masjid Al-Khudri inilah pusat sumbernya nur. Dan saat ini bersama kita para malaikat hadir berkumpul. Ini dikabarkan oleh baginda Nabi an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min qaumin ijtama'u yazkurullah azza wa jalla la yuriduna bidzalika illa wajhahu. Tidaklah berkumpul suatu kaum, baik laki-laki atau perempuan, tua atau muda, di suatu tempat yang niat perkumpulannya semata-mata berzikir mengagungkan Allah, ingin bertakarrub kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah, mengkaji ilmu-ilmu Allah, dan tidak ada niat kedatangan ke tempat tersebut melainkan mencari ridha Allah dan ingin kumpul dengan Rasulullah dunia wal akhirah. Kami yakin ini niat kita semua hari ini. Illa nadahum munadin minas sama, maka dari atas kepala kita malaikat membentangkan sayapnya sampai ke langit. Apa kata malaikat? Anqumu maghfuran lakum qad budilat sayiatukum hasanat, rawahu Ahmad. Hei orang-orang yang hari ini berkumpul di Masjid Al-Khudri, beruntung kalian semua. Kalian bubar dari tempat ini dengan dosa dihapuskan oleh Allah. Amin, amin. Dan Allah merubah, menggantikan dari sifat yang hina tercela, sifatnya orang neraka, dengan sifat terpuji mulia, sifatnya Rasulullah, sifatnya ahli surga. Apa yang disampaikan oleh akhina fillah, pembawa acara, Guru Abdullah, dan dari takmir masjid, bahwa kehadiran kita di tempat ini karena judulnya cinta. Ada pepatah pantun zaman bahari, Bapak Ibu. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Assalam. Dari mana datangnya cinta? Bapak Ibu, Bapak, dari mata turun ke hati. Malibuk jantung brek berdebar. Itu pantun bahari. Nah, oleh jamaah Masjid Al-Khudri ini pantun dirubah sedikit. Kalau ini pantun pegangan kita.
Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari Allah Rabbul Izzati. Kita semua yang hadir hari ini ke tempat ini karena cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, tergerak datang ke majlis ini. Sebenarnya, sesungguhnya yang cinta itu bukan kita. Allah yang mencintai kita, Rasulullah yang mencintai kita. Maka kontak batin kita cinta Allah, cinta Rasulullah. Kita ini Bapak Ibu yang mulia, tidak bedanya seperti jarum. Allah, kanjeng Nabiku, seperti besi berani. Tahu besi berani? Bahasa Banjarnya magnet. Terlihat sepintas jarum yang mengejar besi berani. Oh. Tapi kalau besi berani itu, magnet itu disimpan, bergerak nggak jarum? Enggak. Kok kenapa jarum bergerak? Bukan jarum yang mengejar, bukan. Besi berani, magnet yang menariknya. Terlihat kita yang rajin sholat, rajin zikir, kita yang rindu dengan Allah, rindu dengan Nabi. Sebenarnya bukan Allah yang sayang sama kita, Nabi yang cinta sama kita. Tergerak hati kita untuk sholat, beramal, bersalawat, karena gerakan tarikan cintanya Allah dan Nabi kepada kita. Muncul kerinduan untuk bersalawat, untuk berzikir. Sesungguhnya ini adalah anugerah Allah. Ini tanda orang yang dicintai oleh Allah. Kira-kira besi berani mau narik gak dengan kertas? Enggak. Satu jenis, satu rahasia. Oleh sebab itu, kehadiran kita hari ini di majlis ini semata-mata berharap agar kita semua mendapat curahan rahmat dari Allah. Ini saja Pak, Bu, kunci. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita perbuat, jangan ada niat yang lain. Yang utama agar kita mendapat curahan rahmat. Satu saja cukup. Gak usah cari pahala, gak usah cari surga, itu makhluk. Cari agar Allah kasih rahmat sama kita. Karena kalau orang udah mendapat rahmatnya Allah, aman dunia akhirat. Dan Nabi mengatakan seseorang masuk surga bukan karena sholatnya, bukan karena zikirnya, bukan karena ibadahnya, bukan karena salawatnya. Tapi orang masuk surga itu semata-mata karena rahmat dari Allah. Ini kunci. Dek, ini dari rombongan mana ini? Maulid apa namanya? Oh, luar biasa. Bagus. Salawatnya bagus sekali. Mudah-mudahan selalu dapat rahmat dengan dapat salawat ya, Dek ya. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin diriwayatkan pada zaman Bani Israel ada seorang abid yang ahli ibadah. Yang setiap malamnya sholat tahajud, siangnya puasa non-stop, Bapak Ibu. Siang malam beramal, siang malam beribadah. Nggak ada maksiat, nggak ada berbuat dosa, ibadah terus menerus.
Tetapi si Abid ini menganggap dengan amalnya, dengan ibadahnya, dengan kebaikannya, dengan zikirnya, dengan ibadah puasanya, dia masuk surga. Apa yang terjadi? Ketika si Abid ini meninggal dunia, bukannya dapat surga, malah malaikat mungkar nangkir langsung mencambuk. Ujar Abid, Gusti Allah, di mana keadilanmu Gusti Allah? Aku iki banyak ngamal, banyak ngibadah, banyak zikir, kenapa aku diazab? Mana amalku? Mana surga yang kau janjikan? Rupanya Abidnya orang Jawa, Pak. Pilihan Jawa sih lain, Jawa di Amerika. Ujar Allah, hei Abid, itulah sebabnya kenapa kau kuazab, kenapa kau kusiksa, karena engkau mengandalkan amalmu, mengandalkan ibadahmu, bukan mengandalkan rahmatku. Padahal kata Allah, udkhulul jannata bi rahmati, masuk ke dalam surga dengan rahmatku, bukan karena amalmu. Oh, kalau begitu Guru Jarok, Guru Abdullah, Abah Habib, biar kada sembahyang, biar kada berzikir, biar kada bersalawat, biar kada puasa, biar maksiat terus menerus, yang penting dapat rahmat, masuk surga. Biar beramal, biar beribadah, biar berzikir, biar bertasbih, mun kada dapat rahmat, kada neraka. Mun kayak itu santai aja deh, nunggu rahmat, nggak penting apa-apa. Bila dapat rahmat surga, bila kada dapat rahmat neraka, nyantai, tidur-tidurannya nggak perlu ibadah lagi, nunggu rahmat. Nah, kalau ada pendapat ajaran tasawuf seperti ini namanya ajaran Jabariyah. Ini ajaran sesat menyesatkan. Ini bukan tasawuf, ini tarawuf ngarannya. Untuk mendapatkan rahmatnya Allah, Bapak Ibu yang mulia, ada syaratnya. Allah berkabar dalam Al-Quran, Inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat amat dekat, qarib, parah, hampir, kada berjarak. Dengan siapa? Orang yang berbuat baik. Ketika kita berbuat baik, kita dapat rahmat. Tadi adik-adik, pemuda-pemuda kita baca salawat. Ketika beliau melantunkan salawat dengan indah, dengan khusyuk, maka ketika itu beliau yang membaca, kita ikut menjawabnya, dapat rahmat. Tadi Abah Habib, ulun kira juga bawa acara masih bujangan. Tapi walaupun beliau sudah punya, ulun yakin banyak dan naksir sidin. Wajah Nabi Yusuf, suara Nabi Daud. Tadi Quran dibaca oleh beliau. Allah mengkabarkan, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila Quran itu dibaca, ini perintah Allah. Dengarkan, jangan ngomong. Bukan hanya ketika baca Quran, ketika ada pengajian, ada salawatan, perhatikan. Ketika ada guru-guru menyampaikan pelajaran agama, diam, dengarkan, jangan ngomong. Kau dapat rahmat Allah. Quran dibaca, kita ngobrol terus, ngomong terus, kita dapat laknat dari Allah. Na'udzubillah. Jadi kita memandang Bapak Ibu, apa maknanya? Ketika kita sholat, maka hakikatnya wujud rahmat Allah yang zahir, itulah sholat. Segala macam bentuk kebaikan yang kita lakukan, sholat, puasa, zikir, ibadah, salawat, maka kita pandang semua kebaikan yang kita kerjakan, inilah wujud daripada rahmatnya Allah. Timbul pertanyaan, tadi si Abid
rajin sholat, rajin ibadah, kok kenapa dia tidak dapat rahmat Allah? Betul, abid itu dia beramal, dia beribadah, dia berzikir, akan tetapi si abid tadi merasa dia yang beramal. Pak, Bu, merasa dia yang berzikir, merasa dia yang membaca salawat, merasa dia yang bertasbih, merasa dia yang berbuat, lupa bahwa kerjaannya, lakonnya, amalnya semata-mata kena pertolongan dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Inilah yang dikabarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kabarkan, ujar Allah, kepada hamba-hambaku, kepada umatku, wahai Rasulullah, hanya dengan karunia Allah, hanya dengan rahmat Allah, hendaklah kalian semua bergembira, senang. Yang demikian itu lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan. Artinya apa? Kita disuruh bahagia, senang, bersyukur. Kita rajin sholat, sholat ini kita gembira, tanda Allah memberi rahmat. Waktu kita berzikir, tanda Allah memberi rahmat. Yang demikian itu, kata Allah, lebih baik daripada apa yang kau kumpulkan. Rasa engkau yang beramal, rasa engkau yang beribadah, rasa engkau yang berbuat. Padahal Allah menyatakan, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Bermula Allah yang menciptakanmu, dan segala perbuatanmu, gerak dan diammu ini hakikatnya datangnya dari Allah. Inilah yang disebut rahmat Allah. Nah, inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat baik. Siapa rahmat Allah tadi? Pertanyaannya, yang dekat dengan orang berbuat baik. Pak Kiai Komar paham banget beliau. Siapa Pak, Bu? Kok rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat baik? Siapa rahmat Allah itu yang dekat? Ketika kita sholat, kita bersama rahmat, berzikir bersama rahmat. Siapa rahmat itu? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau, wahai Muhammad Rasulullah, melainkan rahmat untuk sekalian alam. Sumbernya rahmat, pungkahannya rahmat, indungnya rahmat Rasulullah. Berarti rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat baik. Jawabannya, ini yang berbuat baik Pak ya. Artinya Rasulullah sangat dekat. Ketika kita sholat, kita sangat dekat dengan Rasulullah. Waktu kita berzikir, kita sangat dekat dengan Rasulullah. Waktu kita baca Quran, kita sangat dekat dengan Rasulullah. Adik-adik kita yang ganteng-ganteng ini, waktu baca salawat, adik-adik ini sangat dekat dengan Rasulullah. Ibu-ibu waktu bersalawat sangat dekat dengan Rasulullah. Waktu kita bersedekah sangat dekat dengan Rasulullah. Artinya dalam segala macam kebaikan, Rasulullah selalu bersama kita. Nah, sekarang timbul pertanyaan, yang bersamanya kayak apa? Yang dekatnya kayak apa? Allah sudah berkabar dalam Al-Quran, wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim. Kami Allah tidak akan mengazab mereka. Yu'azzibahum itu fi'ilnya fi'il mudhari. Terus menerus orang itu aman dari azab Allah, aman dari siksa Allah. Wa anta fihim, kalau engkau wahai Rasulullah bersama mereka, ada dengan mereka.
Kan Kanjeng Nabi udah meninggal. Makam beliau di mana, Bu? Nabi meninggal, makamnya di mana? Di Madinah. Kita sekarang berada di mana? Di Samarinda. Kampung apa namanya ini? Sungai Pinang Dalam. Masjid Al-Khudri. Jauh banget. Jauh sekali kalau begitu dengan Nabi. Nah, padahal Nabi mengatakan, man zara qabri wajabat syafaati. Siapa yang ziarah ke kuburku, ziarah ke makamku, maka orang tersebut wajib dapat syafaatku. Mudahan Allah takdirkan kita ada rezeki, ada kesehatan, ada kesempatan, ada waktu untuk bisa ziarah ke makam Rasulullah yang mulia, agar kita mendapatkan syafaat Nabi. Apa syafaat Nabi? Nabi menolong kita di dalam kubur, menolong kita di padang mahsyar, menolong kita waktu berjalan di jembatan Siratal Mustaqim, bawa kita ke surganya Allah. Ini syafaatnya Rasulullah bagi orang yang ziarah ke makam Nabi. Bahkan di Madinah itu, Bapak Ibu yang mulia, ada satu tempat yang Nabi kabarkan, ma baina baiti wa mimbari raudatum min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbar aku itulah raudah. Jadi kalau boleh amsalnya makam Nabi di pojok sana. Mimbar Nabi di pojok sana. Antara mimbar dan makam Nabi, nah seperti ini, duduk seperti ini. Ada beberapa waktu batasannya. Sholat di tempat itu, duduk di tempat itu, sama sholat dan duduk di dalam surga. Surga Allah yang hadirkan di bumi ini adalah raudah Nabi di Madinah. Maka orang-orang haji, orang-orang yang umrah antri 2 jam, 3 jam nunggu agar bisa sholat. Duduk di sana adalah surga yang Allah jahirkan ke bumi, raudah Nabi. Itu bagi orang yang ada mampu keuangan datang ke sana. Itu bagi orang yang mampu, bagi orang yang ziarah ke sana. Sekarang bagaimana bagi orang yang kada mampu? Bagi orang yang nggak ada keuangan, nggak kesempatan, nggak bisa ziarah ke makam Nabi, nggak bisa duduk di raudah, apakah kita nggak dapat syafaat Nabi? Oh, tunggu dulu. Ini pertanyaannya. Rasulullah itu rahmatan lil alamin. Beliau dibuka Allah hijab bahwa tidak semua umat beliau yang bisa ke Madinah. Lalu dengan kalam, Nabi berkalam atas wahyu dari Allah, namanya hadis. Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang Nabi ucapkan, apa yang Nabi perbuat, itu bukan maunya Nabi, nggak ada nafsu Nabi. Semuanya laku kehendak Allah, af'alnya Allah, kudratnya Allah, kalamnya Allah, af'alnya Allah yang terjahir pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sering bersumpah, walladzi nafsi biyadihi, yang demi Allah, diriku dalam genggaman kekuasaan Allah. Apa kalam Nabi? Idza marartum biriyadil jannah farta'u. Sahabat-sahabatku, apabila kalian melewati raudah, taman-taman surga, mampir, berkumpul di sana. Mendengar itu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah ada raudah selain raudahmu ini yang engkau suruh kami mampir di tempat raudah itu? Apa kata Nabi? Ada. Apa itu ya Nabi? Khilaqud dzikir, majalisul ilmi. Dimanapun tempatnya Bapak Ibu, bukan hanya di Madinah, di Banjar, di Jaro, di Samarinda, di Asam-Asam, di Sanga-Sanga, di Palaran, pokoknya di mana saja, di masjid, di langgar, di kantor-kantor,
di rumah-rumah, di lapangan, di mana saja yang di dalamnya orang berzikir, berkumpul bersama-sama memuji Allah, orang bersalawat memuji Rasulullah, mendatangkan guru-guru ngaji tauhid, ngaji fikih, ngaji tasawuf. 3 ilmu ini Bapak Ibu wajib dipelajari. Ini makna hadis Nabi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Nuntut ilmu wajib. Ilmu yang mana? Yang gak belajar dosa. Mana ilmunya? 3. Pertama, ilmu fiqih dilambangkan dengan rukun Islam. Ini mengatur anggota jasad kita ini dalam beribadah kepada Allah. Bagaimana istinja, mandi janabah, tayamum, wudu. Ini faktor anggota jasmani agar sah beribadah, fikih. Yang kedua, tasawuf. Tasawuf itu adalah menata hati dalam ibadah kepada Allah. Jangan riya, jangan ujub, jangan sum'ah, jangan sombong, jangan takabur, jangan rasa akuan, hilang syirik batin. Yang ketiga, ini kunci, tauhid. Tauhid itu bagaimana kita mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah pada af'alnya, pada asma'nya, pada sifatnya, pada zatnya. Qul huwallahu ahad, la ilaha illallah. 3 ilmu ini wajib setiap orang belajar. Perkara dapat tidak itu rahasia Allah, nggak bisa diwakilkan. Nggak belajar ini dosa. Nah, kalau kita datang ke majelis guru-guru, kita ngaji tauhid, ngaji fikih, ngaji tasawuf, jadi jangan disangka satu tinggi, Pak. Nggak tinggi, wajib tuh pembersihan hati. Oh, ngaji tasawuf karena umur 50, 40 hanya kepas mati 30 gimana? Sedini mungkin kita belajar. Nah, duduk kita di majelis itu sama duduk di dalam surga. Nah, termasuk tempat ini, Pak, Bu, majelis ini hari ini, detik ini jadi raudah, jadi taman-taman surga. Makanya di mana ada pengajian, ada majelis taklim, guru mana saja, yang penting ahlu sunnah wal jamaah datangi, maka duduk di sana sama duduk di dalam surga. Raudah kedua setelah raudah Nabi, majelis taklim, majelis zikir, majelis salawat, majelis Al-Quran. Kita sama duduk di dalam taman-taman surga. Bahkan kata Nabi, orang yang duduk di majelis ilmu khairum min alfi raka'atin, lebih baik daripada salat sunat 1000 rakaat. Allahu Akbar. Ini Bapak Ibu hari ini duduk di sini karena Allah, lebih baik daripada pahala sunat 1000 rakaat. Kira-kira ada enggak yang salat sunat 1000 rakaat di sini? Enggak usah 1000, Pak, 100 saja. Kalau bisa diusahakan ya, kalau bisa. Terus kita usahakan salat sunat paling 1 jam 100 rakaat itu. Tapi Rabi'ah Al-Adawiyah, beliau salat sunat 1000 rakaat setiap hari. Untuk apa? Untuk membuat himung Rasulullah. Khairum min alfi janazah. Allahu Akbar. Orang yang senang duduk di majelis ilmu seperti ini, maka lebih baik daripada mensalatkan 1000 jenazah. 1 jenazah saja, Pak, kita salatkan asal ikhlas karena Allah, pahalanya sama sebiji gunung Uhud. Asal ikhlas, jangan ada niat yang lain. Alhamdulillah ada yang meninggal. 1 takbir 20.000, 4 takbir 80.000. Nah, cuman dapat ampau saja, nggak dapat pahala lagi. Nah, orang yang duduk di majelis ilmu seperti ini atau di mana saja nanti, Bu, Pak, salawatan, yasinan, pengajian, guru-guru ngajar karena apapun pelajarannya, beberapa bait saja, maka kita mendapatkan pahala lebih baik daripada 1000 jenazah. Maksud 1000 gunung Uhud pahalanya. Allah. Dan dosa diampuni Allah dan tergolong orang yang fisabilillah, orang mati syahid kalau meninggalnya. Inilah raudah kedua setelah raudah Madinah.
Jam berapa, Pak? Sudah cukup, Bu? Alhamdulillah. Ini orang-orang ahli penuntut ilmu, makanya ingin terus. Lu ngetes saja. Rupanya murid-murid Guru Abdullah ini luar biasa. Kalau orang malas mengaji sudah tutup, inggih Guru uyuh kami sudah. Dan kayaknya ulun baru datang Pak ya ke sini baru pertama ya selama di Samarinda. Tapi setelah masuk sini, aduh adem, nyaman. Ulun lihat masyarakatnya kompak bersatu. Makanya jujur, bersatu kita teguh, bercerai kawin lagi. Mandang membawa acara. Nah, ini raudah kita dapatkan sudah di mana saja. Sekarang bagaimana kita ingin ziarah ke Rasulullah? Ada caranya tidak? Kita nggak bisa ke Madinah. Baik, Bapak Ibu. Dalam Al-Quran ada satu doa yang diajarkan langsung oleh Allah. Yang menyuruh berdoa siapa? Allah. Ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku akan kukabulkan. Yang mengabulkan doa siapa? Allah. Sekarang yang ngajarin doanya juga Allah. Ada doa dari Allah, daripada Nabi, ada daripada ulama-ulama. Tapi ini dahsyat nih, doa dari Allah ini luar biasa. Dan doa ini Bapak Ibu pendek, singkat. Tapi kalau kabul luar biasa, nggak perlu berhajat dengan yang lain. Dan doa ini kami yakin Bapak Ibu udah hafal semua. Anak-anak TK juga hafal. Dan doa ini kita baca bila mengakhiri doa-doa yang lain. Tapi sebenarnya doa ini bagus diamalkan ketika waktu sujud. Sedekat-dekat hamba kepada Allah pada waktu sujud. Fa'aksirud doa, banyaki berdoa. Apa doanya? Singkat. Kita baca sama-sama. Pian hafal, tapi jangan dianggap biasa. Ini luar biasa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahu akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, datangkan kepada kami hasanah, kebahagiaan, keselamatan, kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, kebahagiaan, kesenangan, keselamatan di akhirat. Wa qina azabannar, hindarkan kami daripada azab api neraka. Kebahagiaan dunia, ibu bapak yang mulia, ini kunci. Kita tidak akan dapat bahagia akhirat, nggak dapat hasanah di akhirat sebelum dapat hasanah di dunia. Bila kita dapat hasanah di dunia, pasti hasanah di akhirat dapat dan bebas dari api neraka. Tapi kalau hasanah di dunia tidak didapat, akhirat nggak dapat hasanah dan neraka menanti kita. Sekarang timbul pertanyaan, apa itu hasanah di dunia? Ini kadang-kadang kita salah paham. Hasanah di dunia itu bukan kaya raya, bukan uang bertumpuk, gedung mewah, emas setom, batu bara banyak, punya gedung sarang burung pipit, pengikut banyak, jabatan tinggi. Bukan itu hasanah di dunia, bukan. Dan hasanah di dunia tidak akan kita dapat, Bapak Ibu yang mulia,
melainkan hanya dengan satu syarat. Apa syaratnya? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ini kuncinya. Ini kuncinya hasanah di dunia. Hasanah di dunia tidak akan didapat melainkan dengan berkumpul bersama setiap waktu, setiap saat dengan Rasulullah. Sekali lagi, hasanah di dunia, Bapak Ibu yang mulia, tidak akan didapat melainkan dengan berkumpul, berjumpa bersama Nabi di dunia ini. Sekarang timbul pertanyaan, udahkah ketemu Nabi? Belum. Sudah ketemu belum, Bu? Masya Allah. Jawabannya beda-beda. Nah, untuk apa kita memperingati Maulid Nabi? Setiap bulan Rabiul Awal kita peringati Maulid Nabi. Padahal Nabi udah lahir. Untuk apa sih? Tadi jawabnya karena cinta. Iya, bagus. Tapi sesungguhnya kita memperingati Maulid Nabi, kita memperingati, sudahkah Nabi itu lahir dalam kehidupan kita? Lahirkah akhlak Nabi dalam perkataan kita, dalam penglihatan kita? Sudahkah zahir Nabi dalam rahasia diri kita? Ini hakikat memperingati kelahiran Nabi. Biasanya Bapak Ibu, pada malam-malam Ramadan, kita menemukan satu malam yang namanya malam Lailatul Qadar. Yang kita berharap dengan malam Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Cuman kapan waktunya? Bisa malam pertama, bisa malam kedua, bisa malam terakhir. Itu rahasia Allah. Kalau kita ingin dapatkan malam itu, mulai malam pertama sampai malam terakhir, jangan tinggalkan ibadah terus. Sepanjang malam, insya Allah dapat. Itu Lailatul Qadar secara umum. Tetapi Bapak Ibu yang mulia, ada Lailatul Qadar secara khususiyah, yang waktunya tidak malam, tidak siang, kapan saja. Tidak mesti bulan Ramadan, di mana saja. Apa itu? Ketika seseorang tersambung dengan Rasulullah, terhubung dengan Rasulullah, berjumpa Rasulullah, maka itulah Lailatul Qadar. Nah, bagaimana kita menyambung dengan Rasulullah, tersambung dengan Nabi? Ini kita kaji hari ini. Nih, sesuai arahan Abah Guru tadi. Nih ulun wayangnya aja. Abah Guru ini dadalangnya. Sidin menyuruh buka makrifat ya Sidin. Nah, sebenarnya Sidin ampunnya ulun ini kasahnya aja. Jadi bila kada tapi paham takutnya Sidin karena. Nah, bagaimana agar kita bersama dengan Nabi? Yang Quran menyebutkan orang yang bersama dengan Nabi enggak diazab oleh Allah. Quran mengkabarkan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Qul, habarkan, beritahu olehmu wahai Rasulullah, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian semua hai hamba Allah benar-benar mencintai Allah, maka syarat mencintai Allah enggak didapat melainkan dengan fattabi'uni, dengan mengikuti aku, kata Nabi. Yuhibbukumullah, kalau kau ikut aku, bersama aku, Allah cinta kepadamu. Yuhibbukumullah, senantiasa Allah cinta terus menerus. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dosamu diampuni Allah. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Siapa? Orang yang mengikuti Nabi. Ini Qur'annya. Nah, ikut Nabi yang mana, Pak? Kalau pian bersama
Guru Abdullah 4 sidin ya. Kamana sidin 4 taros kada terpisah. Sidin ke rumah, pian ke rumah sidin, berjalan 4 sidin ke rumah, pian ke pasar terpisah ngarannya. Nah, ikut Nabi itu ada 2 makna, ada zahir, ada batin. Ikut Nabi secara zahir mutabaah dengan amaliyah zahir Nabi. Mana contoh nang praktis. Masuk masjid kaki ki, masuk toilet kaki kan. Nah, mantap. Tapi kadang-kadang tak huruf. Ketika kita masuk masjid, kaki kanan melangkah dengan membaca doa, Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Ya Allah, buka kepada hambamu ini pintu-pintu rahmat. Ingat, masuk kaki kanan. Ingat, ini adalah pekerjaan Nabi. Maka waktu itu kita bersama sunnah Nabi. Bu, Pak, haus. Minum. Nah, sekaligus. Nah, ulun diberi kopi oleh abah guru. Kopi ke teh ini guru. Teh guru ya kalinya. Nah, minum dengan tangan kanan. Nabi mengingatkan la yashraban ahadukum bishimal fa inna syaitan ya'kulu wa yashrabu bishimalihi. Jangan kau makan, jangan kau minum dengan tangan kiri. Syaitan makan, minum, ngambilnya dengan tangan kiri. Nah, lalu kita ambil dengan tangan kanan. Ingat, memang semua orang tangan kanan bisa, tapi jangan itunya. Ingat, tangan kanan ini pekerjaan Rasulullah. Jangan lupakan Rasulullahnya. Lalu kita minum, menahan napas dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Lihat cara minum Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Tahan napas. Alhamdulillah. Minum tadi bersama Nabi, bersama sunnah Nabi. Ru'yatun Nabi, melihat Nabi dalam laku perbuatan beliau. Masuk toilet kaki kiri. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Duduk di toilet, jangan nyanyi, jangan ngobrol. Tapi jantung pian tetap berzikir Allah, Allah, Allah. Tapi di dalam hati. Keluar toilet kaki kanan. Berarti masuk toilet udah dapat pahala. Ya Allah. Makan dapat pahala. Minum dapat pahala. Keluar rumah membaca doa Bismillah amantu billah tawakkaltu. Allah. Keluar rumah dapat pahala. Tidur. Allahu Akbar. Berapa jam tidur? Ada 6 jam, ada 8 jam. Nabi mewasiatkan kepada Sayyidina Ali, kepada Bunda Fatimah, hai Ali, hai Fatimah, jangan kau tidur sebelum kau baca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Ini kalau tidur, Pak. Jadi jumlahnya 100. Ini yang dikerjakan oleh Sayyidina Ali, oleh Bunda Fatimah sampai akhir hayat, tidak pernah meninggalkan ini. Berkahnya luar biasa. Selama tidur dihitung baca Subhanallah, baca Alhamdulillah, baca Allahu Akbar, tidurnya bersama Nabi. An-naumu nisful maut. Tidur itu separuh mati. Siapa yang mau tidurnya dia berzikir, mengingat kepada Allah, insya Allah akan meninggalnya dia ingat Allah. Siapa yang waktu tidurnya lalai, lupa kepada Allah, matinya pun lupa kepada Allah. Nabi ngajarin, ini sunnah Nabi. Orang caci maki, orang hina, kita balas dengan kebaikan, dimaafkan, didoakan. Orang baik kita baiki, biasa. Orang ngantarin telur, kita antarin telur satu-satu. Orang jahat kita jahati, biasa. Tapi orang jahat kita baiki, luar biasa. Akhlak Rasulullah. Ini makna zahir. Mana mutabaah secara batin? Yang tadi disebutkan, inna rahmatullah
qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah itu sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan, maka pandang pada batin kita. Nih Bapak Ibu, kitab namanya Syamtud Durar yang disusun oleh Al-Arif Billah min dzurriyyati Rasulillah Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, aulia besar. Dalam kitab ini beliau menukil satu hadis Nabi ketika Sayyidina Jabir, sahabat Nabi, bertanya, "Wahai Rasulullah, demi ayah ibuku, apakah yang mula-mula diciptakan oleh Allah belum adanya yang ada? Belum ada langit, belum ada bumi, belum ada arash, belum ada alam semesta." Maka apa jawab Rasulullah? "Awwalu ma khalaqallah qabla asya nuran nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih." Hai Jabir, awal yang mula diciptakan oleh Allah, belum adanya yang ada, belum ada dunia, belum ada akhirat, belum ada arash, belum ada malaikat, belum ada para nabi, nur nabimu dalam bentuk nur. Inilah hakikat roh Nabi. Min nurih, dari nur Allah. Allahu Akbar. Tapi jangan salah paham. Bukan Nabi itu Allah, bukan. Nabi ya Nabi, Allah ya Allah. Nabi hamba Allah. Tapi min nurih, dari nur Allah. Itu bukan lit tab'id, tapi lil ibtida. Lil ibtida itu artinya awal kejadian yang dijadikan Allah. Sebelum ada yang ada, dengan kudrat iradat Allah, dengan jamal dan kamalullah, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Maka yang pertama dizahirkan Allah di alam arwah, di alam ajali, nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu Bapak Ibu, walaupun Nabi akhir zaman, beliau sudah ada, belum diciptakan alam semesta, bahkan belum ada Adam. Ketika beliau ditanya, "Wahai Rasulullah, kapan pian jadi Nabi?" Kan kita jawabannya pasti pada usia 40 tahun, 17 Ramadan, itu secara umum. Apa jawab Nabi? "Kuntu nabiyan wa Adam baina roh wal jasad." Aku sudah jadi nabi, sedangkan Adam masih dalam bentuk roh dan jasad. Belum diciptakan Adam, beliau sudah jadi nabi. Kapan? Di alam arwah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa khalaqa minhul asya, diciptakan oleh Allah segala sesuatu dari nurnya Rasulullah. Langit, bumi, arash, surga, malaikat, semuanya daripada nurnya Rasulullah. Wa anta min tilkal asya ya Jabir, dan engkau tercipta daripada nur nabimu wahai Jabir. Memang tentang hadis ini Bapak Ibu yang mulia, ada dua kelompok. Ada yang memakai hadis ini, ada yang tidak memakainya. Tapi kalau kita mau terbuka melihat, hadis ini dipakai dalam durus pelajaran Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Ngambil, nukil hadis ini tentang hadis nur dalam kitabnya Kanzul Ma'rifah, yang alhamdulillah Al-Fakir juga belajar bersama dan sama-sama jamaah. Syekh Muhammad Nafis dan kitabnya Ad-Durun Nafis. Syekh Muhammad Samman Al-Madani Kutubul Wali, gurunya Datuk Kalampayan. Datuk Kalampayan ngaji 30 tahun di Mekah, Pak. 5 tahun di Madinah, 35 tahun. Pulang usia 65 baru balik. Pakai hadis ini. Syekh Abdul Qadir Jailani Ghausul A'zam Kutubul Wali, pakai hadis ini.
Syekh Zaini bin Abdul Ghani pakai hadis ini. Banyak sekali panutan ulama-ulama wali-wali besar yang pegang ini. Jadi kalau ada yang bilang begitu begini, ya terserah aja, masing-masing lo gue. Nah. Dan ulun empat memegang ini juga, terserah pian aja. Habib Ali Al-Habsyi pakai hadis ini bahwa asal kejadian alam daripada nur Muhammad. Berarti semua yang ada daripada nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi bagaimana itu? Memang ada hadis Nabi, ana abul arwah wa Adam abul bashar. Aku bapak sekalian roh, Adam bapak sekalian jasad. Roh kita ini asalnya daripada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jasad kita dari Adam, tapi Adam dari tanah, tanah dari air, air dari angin, angin dari api, api dari nur Muhammad juga. Berarti dalam pandangan batin kita, jasad kita dari nur Muhammad, roh kita daripada nur Muhammad. Sebukuan awak ini mengandung nur Muhammad. Tapi jangan mengaku Nabi. Anta syamsun, anta badrun. Kalau boleh diumpamakan Rasulullah itu Bapak Ibu yang mulia seperti matahari amsalnya. Perumpamaannya, kita ini sinarnya. Alam semesta dan seluruh isinya seperti sinar, termasuk kita sinar. Sinar apa matahari? Bukan. Sinar ya sinar, matahari ya matahari. Tapi sinar zatnya dari mana? Dari matahari. Allahumma shalli ala sayyidina. Terpisahkah sinar dengan matahari? Tidak terpisah. Sinar matahari, nah amsalnya ini, nah wujud nur Nabi, jasad Allah ini wujudnya nurnya Rasulullah. Sekarang timbul pertanyaan, kalau semua daripada nurnya Nabi, kayak apa dengan Abu Jahal? Kayak apa dengan Abu Lahab? Yang Abu Lahab yang nyata-nyata memusuhi Nabi, tabat yada abi lahabi wattab. Tapi setiap malam Senin, hari Senin mendapat keringanan siksa dari Allah karena ketika mendengar Nabi lahir, Abu Lahab gembira. Bukan Nabi yang lahir, keponakannya lahir laki-laki. Suwaibatul Aslamiyah dimerdekakannya. Asbab ini Abu Lahab mendapat keringanan siksa dari Allah. Mudah-mudahan kita yang hadir hari ini berlama-lama, udah jam 11 lewat 10. Tapi makannya paling enak kalau lapar ya Pak ya. Kumpul di sini bersama-sama karena cinta kepada Nabi, iman kepada Nabi. Kalau Abu Lahab mendapat keringanan siksa, mudahan kita bebas dari siksa kubur berkat memuliakan Rasulullah. Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana dengan Abu Lahab? Bagaimana dengan iblis? Bagaimana dengan orang kafir? Apa nur Nabi juga? Jawabannya, hakikatnya semuanya asal kejadian daripada nur Nabi. Asal, tapi ada tapinya. Nah, ini secara filosofi saja, secara huruf. Nur itu hurufnya Pak, nun, waw, ra, nurun, domah, tunduk. Lihat ya, waktu tunduk, domah, tunduk. Orang yang tunduk, orang yang taat, orang yang mutabaah dengan Nabi, mengikuti Nabi, sunnah Nabi, mengikuti akhlak Nabi, salat, berzikir, beramal, beribadah. Ini orang yang mengandung nurnya Nabi. Abu Jahal, Abu Lahab, iblis, orang kafir, nur juga. Tapi mereka menantang, melawan perintah Allah. Yang waw, yang domah, yang tunduk berubah jadi alif. Alif itu lambang tegap, cagat di bahasa Banjar, sombong. Domah, tunduk berubah jadi patah baris ke atas, ampih nur jadi nar. Nah, jadi bila montong lantih menyembati orang, nar. Ampihan sembahyang, nar. Gawian maksiat, nar. Buruk sangka, nar. Melihat HP terus, TikTok nang gambar yang gak karu-karuan, nar. Nah, ayo, rajin sholat, nur. Rajin berzikir, nur. Suka bersedekah,
Hati ingat Allah, nur. Suka bersalawat, buka HP tapi Yasin yang dilihat, nur. Salawat yang dilihat, YouTube yang dilihat pengajian, nur. Yang dilihat pakaian yang terbuka kayak di Bali, nah, tinggal kita memilih dan memilahnya. Jadi yang namanya rahmat itu apa? Terbukanya hijab kita dengan Allah, lezat dalam taat kepada Allah. Waktu kita beramal beribadah, kita merasakan ini gawian nur. Nur ini laku af'al Allah Ta'ala. Inilah makna rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat baik. Maknanya ketika orang mengandung nur Nabi, terlihat dia berzikir la ilaha illallah. Nur Nabi yang berzikir. Waktu dia sholat, nur Nabi yang sholat. Apa buktinya? Tadi jasad ini Bapak Ibu terdiri daripada dua, ada roh, ada jasad. Nah, roh dari mana tadi? Dari nur Nabi. Ada satu salawat Bapak Ibu yang bagus kita amalkan. Kalau kita hayati, insya Allah waktu akan meninggal, Rasulullah yang jemput kita. Bukan Israel yang mengambil, Rasulullah yang ambil. Amin ya Allah. Apa salawatnya? Allahumma salli wa sallim ala ruhi Sayyidina Muhammad fil arwah. Ya Allah, salawat dan salam akan roh Nabi Muhammad pada sekalian roh-roh nang ada. Ulang kalimatnya. Salawat dan salam akan roh Nabi Muhammad pada sekalian roh-roh yang ada. Ada punya roh, ada beratan nih. Ini rohnya Nabi yang ada pada kita nih. Nah sekarang siapa sih yang zikir ini? Siapa yang berzikir ini? Roh jahir pada mulut. Yang melihat ini roh jahir pada mata. Yang bergerak ini roh jahir pada anggota. Yang mendengar ini roh jahir pada telinga. Yang dicubit sakit roh jahir pada rasa. Buktinya ketika tangan dipotong sakit, dicincang yang dipotong sakit enggak lagi. Enggak, dibakar enggak lagi. Kenapa? Rohnya enggak ada. Yang sakit, yang senang, yang sedih, yang bahagia. Ini pekerjaan roh. Buktinya apa Bapak Ibu? Ketika roh tidak ada, meninggal. Bukan mati ya. Roh ninggalin jasad. Mata ada enggak masih? Ada. Mulut? Ada. Anggota tubuh? Lengkap. Tapi kenapa enggak bisa ngomong lagi? Kenapa enggak bisa lihat lagi? Kenapa nggak bisa bergerak lagi? Digeritiki kada takurihing lagi. Mun takurihing hantu bener. Kok kenapa? Jawabannya rohnya tidak ada. Sekarang kenapa kita bisa ngomong, bisa bergerak, berbuat? Karena ada roh. Berarti yang bergerak ini pekerjaan roh. Yang berzikir pekerjaan roh. Yang bersalat pekerjaan roh. Yang baik sangka pekerjaan roh. Siapa roh ini? Roh kita daripada nurnya Nabi. Siapa yang menciptakan nur? Allah. Yang menggerakkannya Allah. Kenampakan kudrat iradat Allah. Maka tembus batin yang sholat, yang berzikir, wujud nurnya Nabi, yang menggerakkannya, memberi hidayahnya, nolongnya Allah. Inilah makna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Inilah rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat baik. Ketika kita berbuat baik, pandang batin kita, ini adalah pekerjaannya roh. Bukan rahatnya pekerjaan af'al Allah. Yas'alunaka 'anir roh, kata Allah. Qulir rohu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka menanya kepadamu, hai Muhammad, tentang roh. Katakan roh itu urusan Allah, af'alnya Allah, lakonnya Allah, perbuatannya Allah, gawiannya Allah. Sedikit sekali yang tahu tentang rahasia yang Allah beritahu kepada hamba-hambanya. Nah, berarti sudah kita rasakan yang bergerak, yang beramal, beribadah, pekerjaan roh. Inilah wujudnya nur tadi, wujud rahmat Allah. Jadi rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat baik, artinya dia selalu bersama nur. Nah, nur Nabi itu terpisahkah dengan pemilik sumbernya nur? Terpisahkah sinar dengan matahari? Terpisah apa enggak? Enggak. Baik.
Insya Allah tenang aja, ulun akan apis sampai waktunya kena. Ini tiwas guru menyuruh nih apa nih? Nah. Ini apa namanya? Ini apa nih? Dadar gulung. Ini? Nggih. Ini? Baik. Dari mana asalnya ini? Iya. Dari tepung. Betul. Tepung dari mana? Tepung dari mana? Dari gandum atau dari padi ya Pak ya? Ya boleh. Anggaplah tepung dari padi atau beras. Anggap beras saja dah. Beras tuh ya bisa gandum, bisa apa ya? Anggap beras saja lah bahasa kita. Amsal. Ini amsal ya. Jangan begini, jangan salah paham, nanti bahaya. Nih cuman untuk memudahkan paham. Watilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Ibarat zat Allah amsal yang laisa kamislihi syai'un, seperti beras amsalnya. Lalu beras tadi ditumbuk jadi tepung. Tepung itulah ibarat Nur Muhammad. Nah, kira-kira terpisah nggak beras dengan tepung? Tepung itu kenyataan wujud beras yang menjahir namanya tepung. Bagaimanakah berasnya? Laisa kamislihi. Zat Allah itu nggak dapat diumpamakan, nggak dapat dibayangkan. Kalau terpatri di otak Allah begitu, begini, bukan Allah. Zat Allah nggak dapat diumpamakan, dan Allah tidak bertempat dengan satu tempat, tapi alam dalam genggaman kekuasaan. Ini pegangan yakin nih sudah. Ini amsal saja. Lalu beras tadi ditumbuk, bahasanya jadi tepung. Tepungnya ibarat Nur Muhammad. Nur Muhammad diadon, isi tepung diadon. Jadi dadar gulung. Jadi terang bulan, jadi baulu, macam-macam. Namanya macam-macam, rupanya macam-macam, tapi zatnya tiada lain, tepung yang diadon. Nah, ketika dadar gulung atau roti aja deh sudah. Ketika roti sama aja juga. Ketika roti itu sholat, berzikir, baca Quran, merasa dia yang baca Quran, lupa siapa dia. Itulah seperti abid orang zaman Bani Israel yang siang malam sholat tapi diajak di neraka rasa dirinya. Itu ibarat apa tadi Pak? Roti tadi. Nah, si roti sadar, oh roti ini cuma namanya, namaku roti, pada zatku sebenarnya adalah tepung yang diadon. Maka ketika itu sadarlah si roti tadi, dadar gulung sadar bentuknya dadar gulung, tapi sebenarnya zatnya daripada tepung. Dia rasakan ini gawian tepung, nang duduk gawian tepung, berjalan gawian tepung, berzikir gawian tepung. Memang tepung juga, ngarannya aja roti. Bisa dipaham Bapak Ibu yang mulia? Ini perasaan di dalam hati. Jangan dikeluarkan. Ternyata kita ini adalah tepung. Oh, sasat ilmunya. Salah paham. Ini hanya amsal. Nah, jadi kita merasakan mulai ujung rambut, ujung batis, kenyataan wujud nurnya Rasulullah. Tapi orang yang mengandung nur menuruti sunnah Nabi zahir dan batin. Bila nggak ngikuti sunnah Nabi, lain nur, nar. Maka inilah namanya panafi Rasulillah wa kulluhum min Rasulillahi multamisun. Ini setiap saat dia bersama Rasulullah. Nabi hadir dalam perasaan kehidupannya setiap hari. Maka hadirkan Nabi dalam gerak langkah kita, dalam perjalanan kita, dalam salat kita, dalam ibadah kita. Jangan lagi rasa tepung untuk nang ada gawian tepung. Jangan lagi rasa roti nang ada gawian tepung. Jangan lagi rasa apam yang ada gawian tepung. Jangan lagi rasa terang ngarannya macam-macam, tapi zatnya tepung berataan. Nah, wujud nur tadi. Tapi bukan rahasia tepung dari mana? Dari beras. Boleh gak beras berkata, kata beras, aku sangat dekat kepada roti melebihi urat lehernya. Boleh nggak begitu? Aku bersama roti di mana saja dia berada.
Terpisahkah beras dengan roti? Tidak terpisah. Allahu Akbar. Inilah makna ayat kalam Allah, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Aku bersama hambaku dimanapun mereka berada. Zat Allah yang wajibal wujud, menciptakan alam semesta dengan asbab melalui nur, namanya Nur Muhammad. Nur Muhammad kenampakan kudrat iradat Allah, namanya Nur Muhammad. Tercipta alam semesta kenampakan kudrat iradat Allah. Bukan hamba menyatu lawan Tuhan, lain. Awakna Allah Ta'ala tuh sesat ilmu itu wahdatul wujud ngarannya. Wahdatul syuhud, hamba ya hamba, Allah ya Allah. Roti ya roti, baras ya baras. Tapi si roti sadar, aku ini nggak ada. Yang ada majhar kenyataan, baras juga. Nah, satu contoh. Ini apa namanya? Baju. Ini sorban. Ini Bang, sama nggih, kopiah macam-macam. Nah, tapi selawar macam-macam. Kalau boleh amsal, maaf, ini amsal saja lagi. Amsal, biar kita mesra. Tahu kapas? Amsal kapas seperti jat wajibal wujud yang laisa kamislihi syai'un. Kapas ditenun menjadi benang. Benang itulah hakikat Nur Muhammad. Allahu Akbar. Jadi yang bisa menjahirkan, menyatakan Allah, laku Allah yang jelas Rasulullah aja orangnya. Ulangi lagi. Nang sempurna, amat sempurna menyatakan kenyataan diri Allah itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah menyatakan nama Allah ada pada nama Nabi, Ar-Rauf bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah. Kita ini umatnya aja. Jadi jangan melangkahi Rasulullah. Mutabaah lawan Nabi zahir dan batin, ikut lawan Rasulullah. Baik. Apa tadi? Apa itu? Nah, sengaja nih perlu nih ngikutin nggak di jamaah nih. Kapas ditenun menjadi benang, benang ditenun menjadi kain, kain amsal alam semesta, lalu dicetak lagi, oh jadi langit, oh jadi bumi, oh jadi arash, oh jadi surga, oh jadi malaikat, oh jadi manusia, oh jadi itu semuanya. Itu dari mana? Kain. Kain dari mana? Benang. Benang dari mana? Kapas. Nah, baik. Ibarat kita ini Bapak Ibu amsal. Kita nih seperti jubah nih. Ini jubah. Ini jubah ngarannya amsal kita seperti jubah. Jubah yang berzikir, jubah yang beramal, rasa jubah yang beramal. Itu yang terhijab tadi, rasa akuan tadi. Setelah jubah ini sadar, oh kata jubah, aku namanya aja jubah, padahal rasanya nggak lain kain. Bukan rahasia kain nggak lain benang. Benang yang berjahil seperti ini namanya jubah. Berarti yang bergerak, yang berkelakuan kawian benang. Kerjaan benang amsalnya. Kalau nggak ada benang, ada nggak jubah? Nggak ada. Berarti sesungguhnya jubah itu adalah kenyataan benang yang menjahir jubah namanya. Nah, tetapi setelah jubah terbuka hijab, oh ya jubah aku ini ngarannya aja pada banang juai orangnya. Oh aku ini hanya rupaku ini pada wujud nur Nabi, Nurul Mustafa mala'al akwa, nur Nabi yang meliputi segalanya. Oh ini wujud nur nih pada perasaan batin. Habis merasakan gawian nur tadi, gawian nur pada ini gawian benang. Nah, tapi bukan rahasia benang, gawian kapas, ujar kapas. Di mana jubah berada, di situ aku ada. Allahu Akbar. Aku lebih dekat kepada jubah, melebihi urat lehernya. Kenapa? Sebukan urat leher jubah ini, aku juga aja kapas kenyataanku. Tapi kejadian bakal kau Tuhan jadi hantu lah. Hamba ya hamba, Allah ya Allah. Cuman hanya memahami hakikat rahasia. Oh kita nih la haula wala quwata inilah makna qul huwallahu ahad. Ahad pada afalnya. Gerak dan gerik ini bukan gerak-gerik jubah, gerak-gerik benang. Bukan rahasia gerak-gerik kapas juga.
Apalnya, apal kapas, asmanya, asma kapas, semuanya lebur. Nah, ada majahat, inilah hakikat la ilaha illallah, la mawjuda bihaqqin illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, kalau sudah demikian, terpisahkah kita dengan Rasulullah? Pada hakikatnya tidak terpisah lagi. Terpisahkah dengan Allah? Tidak terpisah lagi. 3 pada rahasianya, 3 kenyataannya, 1 rahasianya, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Tapi orang yang mengandung nur Nabi, taat amal ibadah, makna Rabbana atina fid dunya hasanah. Oleh sebab itu, ayo kita memperbanyak membaca salawat. Salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bi. Orang yang bersalawat dengan Nabi, rohnya berhubungan dengan Nabi. Kita baca sama-sama. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini kabar Nabi. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asyram. Siapa yang bersalawat kepada aku dengan sekali salawat, tapi dengan hati yang ikhlas. Yang ikhlas itu yang mana? Yang dirasakannya. Yang bersalawat ini adalah wujud nur yang bersalawat. Yang menggerak kita bersalawat siapa Bapak Ibu? Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jangan merasa kita lagi. Nah, sekali salawat seperti itu pandangan tadi, maka Allah mencurahkan 10 salawat. Apa makna 10 salawat? 10 dosa kita dihapuskan Allah, 10 pahala diberikan Allah, 10 derajat dinaikkan. Wa man shalla alayya asyran sallallahu alaihi mi'atan. 10 kali Bapak Ibu kita bersalawat, tapi dengan khusyuk, dengan ikhlas. Yang merasa deh, yang bersalawat tadi bukan jubah lagi, bukan rahasianya benang juai, bukan rahasia benang kada lain kapas juai. Nah. Coba kita lihat maknanya Pak. Sebenarnya yang bersalawat itu bukan kita, Allah yang bersalawat. Coba lihat ayatnya, dalilnya. Allahumma sholli wassalim. Ya Allah, curahkan salawatmu dan salam penghormatanmu. Allahu Akbar. Bukan kita yang bersalawat. Apa makna salawat Allah? Rahmatuhu wa ridwanuhu. Rahmat Allah, keredaannya, kecintaannya kepada Rasulullah. Kita minta Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, curahkan salawat dan salam kepada junjungan kami Nabi Muhammad. Jadi kita meminta lawan Allah agar Allah mencurahkan salawat dan salam ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan kepada ali Muhammad. Siapa ali Muhammad? Zuriat Rasulullah. Siapa ali Muhammad? Umat Rasulullah nang mahabbah lawan sidin, tak masuk nang berataan nih ali Muhammad berataan. Sekali salawat 10 salawat Allah. Wa man shalla alayya asyran sallallahu alaihi mi'atan. 10 kali kita bersalawat Bapak Ibu yang mulia, maka 100 salawat Allah, 100 dosa dihapuskan, 100 pahala diberikan, 100 derajat dinaikkan. Wa man shalla alayya asyran sallallahu alaihi mi'atan. 100 kali setiap hari kita bersalawat lawan Nabi. Ayo Bapak Ibu, sudah tahu sudah wujud nur ada, sudah salawat dikuati. Jangan nur aja sembahyang ada, tulai nur nara jadinya. Nur ngaku nur tapi kada bersalawat, nara juga. Ngaku nur tapi sombong, rasa aku nang hebat, in the most in the heart. Nah, lain juga. Mutabaah lawan Nabi. 100 kali maka 1000 salawat Allah, 1000 dosa dihapuskan, 1000 pahala diberikan, 1000 derajat dinaikkan. Wa man shalla alayya alfan lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannah. Siapa yang bersalawat 1000 kali setiap hari lawan Nabi, enggak dimatikan sebelum lihat tempatnya di surga, bahkan haram neraka menyentuh kulitnya. Ayo kita perbanyak membaca salawat secara zahir.
secara batin, subhanallah, ini orang ittisal dengan Nabi. Kemudian bagaimana Bapak Ibu agar Nabi hadir bersama kita? Ulun dapat sanad dari guru-guru ulun di Madinah. Barang siapa ingin berhubungan dengan Nabi, cari waktu kosong Bapak Ibu, kalau bisa malam kah, siang kah, ampar sejadah, berwudu kita, pakai wangi-wangian, rasakan sedang berhadapan dengan Nabi, lalu kita ucapkan salam yang Allah ajarkan di dalam sholat. Kan ada at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Tadi adik-adik membaca apa? Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ada kan dibaca tadi? Wow. Apa maknanya? Assalamu alaika, salam untuk engkau. Ka itu namirnya mufrad mudzakkar mukhattab, orangnya ada di hadapan. Ayyuhan nabi, wahai nabi. Wa rahmatullah, rahmat Allah. Wa barakatuh, berkah Allah untukmu. Mengucap ka itu mufrad mudzakkar mukhattab, orangnya ada di hadapan. Pian, ente, you, lo. Kalau dia gaib, mereka gaib. Engkau orangnya di hadapan Pak. Jadi waktu kita mengucap assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh, apa kata Nabi? Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tiada seorang pun di antara umatku dimanapun mereka berada, ketika mereka mengucap salam kepadaku, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh, Allah hadirkan aku untuk menjawab salamnya. Allahu Akbar. Rumah kita dikunjungi Nabi secara rohaniah. Duduk Pak, Bu, menghadap kiblat. Kalau nggak bisa wudhu, tidak mengapa. Nggak wangi-wangian, tidak mengapa. Datang tamu, boleh saja. Yang penting kita baca. Kita baca sama-sama. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sekali kita mengucap salam, Nabi langsung menjawab. Mengucap salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Usahakan 100 kali Pak, Bu, insya Allah hidup kita berkah. Kita sedang bersama Nabi, berhubungan dengan Nabi secara zahir tadi, memperbanyak salawat. Secara batin, leburkan wujud nurnya Rasul. Allahu Akbar. Yang terakhir, mudah-mudahan kita semua berkumpul lawan Nabi di surganya Allah. Sebagai harta bisa habis, nggak minta jabatan, jabatan bisa hilang. Ulun minta kepada Allah, doakan ulun agar bisa berdampingan lawan pian di surga. Apa jawab Nabi? Ya Rabi'ah, fa'inni ala nafsika bikasratis sujud wa dawamil zikir. Hai Rabi'ah, aku wasiatkan kepadamu, hendaklah engkau memperbanyak sujud. Artinya memperbanyak sholat. Selain 5 waktu sholat sunnah. Kenapa disuruh memperbanyak sujud? Ada rahasia Pak di sini. Ada satu kaul nih, kajian abah guru kita juga. Siapa yang bergelar dengan nama Ahmad dan Muhammad, Allah haramkan jasadnya dibakar api neraka. Ding, ngaran pian siapa? Ajam siapa ding? Ajam aja. Tambah hiding ay, Muhammad Azam. Ini Pang, yang satunya nih yang ganteng kayak India nih. Dimas oleh Rahman. Apa? Dimas oleh Rahman. Dimas Fathur Rahman. Tambahi Ahmad Dimas Fathur Rahman. Oh, bisa bertasmiyah gue. Nah, nih ibu yang kerudung kuning ini siapa nih namanya? Siapa namanya Bu? Siapa? Mahdalena. Supaya masuk surga tambahi Muhammad Mahdalena. Ini kada adil ngarannya, ini kada pas. Cuman laki-laki aja Pak bisa bertasmiyah. Paijo, Painom, Ahmad Paijo. Kalau Mak Subintom kada kau Ahmad Subintom kada kau. Nah, apa maksudnya? Ternyata Ahmad Muhammad di sini bukan sebutan manusia, tapi sebutan di hadrat Allah. Lihat mana? Orang sholat waktu berdiri huruf alif. Waktunya ruku huruf ha. Waktu sujud huruf mim. Waktu duduk huruf
dal, berdiri alif, ruku ha, sujud mim, duduk dal, Ahmad. Orang yang sholat laki-laki, perempuan udah bernama Ahmad. Lihat orang sujud, Bu, kenapa kepalanya mim, tangannya ha, pinggulnya mim, kakinya dal, mim ha mim dal, Muhammad. Jadi orang yang sholat dia bernama Ahmad dan Muhammad. Jadi Ibu Mahdalina kalau ganti ngaran gue pian tetap aja. Biar ngarannya Ahmad Muhammad amun kan sembayang juga. Ini majhar asma Ahmad Muhammad, apalagi lebutnya wujud nur Nabi. Allahu Akbar. Dan dawamkan zikir lisan la ilaha illallah. Zikir hati di jantung nih, Bu. Allah, 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 Allah. Kita hendak meninggal jarang kau mengatakan la ilaha illallah, jarang. Maka ada zikir qalbi namanya detak jantung Allah, Allah. Mohon izin ulun mau nyambung sanad zikir ulun terima dari guru kami Ahmad Sahibul Waqat Tajul Arifin sampai kepada Ahmad Sahibul sampai kepada Bahauddin An-Naqsabandi, Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah, Jibril, Allah. Zikir hati, zikir qalbi. Bagaimana caranya? Mata terpejam, napas ditahan, mulut ditutup, gigi dirapatkan, lidah diangkat ke langit, dagu ke bahu kiri, detak jantung menyebut Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Tidak tahan, bernapas, zikir lagi Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Tidak tahan, bernapas lagi, zikir lagi Allahu Allah, Allahu Allah. Minimal 3 kali menahan napas, baru buka mata. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita hidupkan roh kita, batin kita. Tolong mohon izin semuanya, matanya dipejamkan, dagunya ke bahu kiri, tunduk mengarah kepada jantung di bawah susu kiri 2 jari yang berdetak dak-duk itu memompa 360 pembuluh darah. Mulut ditutup, gigi dirapatkan, lidah diangkat ke langit, napas ditahan. Ikuti ulun di dalam hati, isi, rasakan hati pian ada dengan nur yang terang benderang asma Allah. Iring ulun dalam hati, bukan di mulut. Allahu Allah, 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 Allahu Allah. Tidak tahan, bernapas tapi mata tetap ditutup, napas, zikir lagi Allahu Allah, Allahu Allah. Konsentrasi, khususkan hati kepada Allah. Fadhkuruni adkurkum, hambaku bila kau ingat aku lebih ingat dengan rahmatku, dengan cintaku kepadamu. Allahu Allah. Tidak tahan, bernapas lagi Allahu Allah, Allahu Allah. Usir syaitan yang selama ini hati kita banyak dunia, makhluk, manusia, pekerjaan. Keluarkan di hati ini. Pekerjaan di tangan kita, dunia di tangan kita, rumah di tanah, mobil di garasi, uang di berangkas, anak istri samping. Hatimu dengan menyebut Allahu Allah, Allahu Allah. Minimal 3 kali menahan napas, konsentrasi bermesra dengan Allah. Rasakannya menggerakkan kamu menyebut Allah pun adalah Allah juga tanda cinta Allah kepadamu. Allah gutakan hatimu untuk menyebut Allahu Allah. Rasakan saat sakaratul maut, lidah keluh nggak berperan lagi, yang berperan hati menyebut Allahu Allah, Allahu Allah. 2-3 kali baru buka mata, pelan-pelan ikuti ulun, buka mata sama-sama. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini amalan ba'da sholat 5 waktu. Kapan dikerjakannya? Setelah wirid-wirid yang lain, habis menyunat pian, duduk sesaat, paling 2-3 menit Bapak Ibu. Mata takajam, mulut ditutup, napas ditahan, gigi dirapatkan, lidah diangkat ke langit, detak jantung menyebut Allahu Allah, Allah. Waktu itu pian rasakan wujud nur sebukuan nih, sudah wujud nur. Si roti merasa lebur. Nah, ada ini adalah gulapung. Bukan khasnya kada lain, baras juai. Si jubah, si gorden lebur. Nah, ada benang. Bukan khasnya kada lain, kapas jua. Allahu Allah, Allahu Allah, Allah. Di hati ya. 2-3 kali, Bu. Nah, terus
Amun kami kata sembahyang, pangguru kata kau sembahyang kayak apa? Tetap Allahu Allah, Allahu Allah. Nah setelah itu berjalan kita, duduk kita, berbaring kita tetap Allah Allah. Cuman waktu berjalan jangan 5 jam tahan tunggul wae. Allah 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 Allah. Mesrakan hati dengan Allah. Berduduknya, berbaringnya, berjalan hatinya Allah Allah Allah. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan dalam kajian hari ini. Mohon maaf agak terlalu panjang. Jadi selama ulun ceramah ini terpanjang ceramahnya hari ini. Besok sejam, ini parak 2 jam. Kenapa? Orangnya luar biasa. Ini saja, minta maaf kepada panitia agak lambat sedikit waktunya. Yang harusnya selesai jam 11 tadi ini molor, tapi nggak apa-apa kok. Dapat pahala yang banyak insyaallah. Mudah-mudahan kita keberkatan, mudah-mudahan hati kita selalu bersama Allah, selalu bersama Nabi. Bila berzikir menyebut Allah bersama Allah, bersalawat bersama Rasulullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.